Teman-teman, pernah nggak kalian mendengar nama buah ciplukan? Kalau di sini di daerahku namanya cemplukan. Nah, dahulu buah ini kita abaikan, tapi kini buah cemplukan mulai diburu, bahkan dijual belikan dengan harga yang fantastis loh. Seperti di daerah Brunei Darussalam, sebiji itu konon katanya dihargai 10.000 untuk satu buahnya. Sementara kita lihat di mal-mal di kota besar, umumnya di Jakarta maupun di kota-kota lainnya, itu bahkan bisa mencapai 500.000 dengan yang kualitas supernya. Di Indonesia, ciplukan ini bisa kita jumpai di banyak tempat, terutama di daerah yang sangat dekat dengan air karena dia suka dengan daerah yang lembab. Tanaman ini juga tumbuh liar di lahan kosong, di pekarangan, di kebun maupun di tanah yang agak rendah maupun tinggi. Mungkin bagi teman-teman yang lahir di era tahun 70-an hingga 80-an sangat familiar dengan pohon ini. Tetapi saya tidak tahu jika teman-teman lahir di era milenial ataupun era zaman now ya. Mungkin banyak yang nggak ngerti ataupun mengabaikannya. Mungkin dianggap sebagai rumput ataupun tumbuhan yang tidak punya manfaat. Tapi tunggu dulu, sebab pohon ciplukan ini termasuk salah satu dikatakan buah sakti yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit kronis yang kalau kita mungkin berobat ke medis biayanya bisa mencapai puluhan bahkan bisa ratusan juta rupiah loh. Nah, semua penyakit tersebut bisa disembuhkan dengan herbal pohon ciplukan atau buah ciplukan ini. Nah, kandungan yang ada di dalam pohon ciplukan ini adalah alkaloid, asam malat, tanin, kriptosantin, vitamin C, dan gula alami. Bahkan nih teman-teman, sekedar info, orang Romawi menyebut pohon ciplukan ini sebagai pohon penyelamat. Sebab dulu ceritanya waktu mereka sedang berperang dengan Persia, nah di saat prajurit-prajuritnya terluka parah, mereka menggunakan herbal-herbal yang ada di sekitar medan perang itu untuk digunakan menjadi obat penyembuh luka. Selain mereka gunakan sebagai obat luar, yaitu dengan cara dibalurkan daunnya, ditumbuk halus lalu dibalurkan, mereka juga memakan buahnya. Nah, terbukti sakit yang diderita oleh prajurit-prajurit Romawi tersebut cepat sembuhnya dan fisiknya kembali bugar dengan cepat. Hal itulah yang menyebabkan sampai hari ini pohon ciplukan dikatakan sebagai buah penyelamat di daerah Romawi. Tetapi di kesempatan ini saya tidak mengulasnya untuk yang lain-lain. Di sini saya mengulas hanya sesuai dengan apa yang pernah saya tahu dan saya lihat sendiri, yaitu untuk mengobati malaria beserta dengan gatal-gatal maupun ketika ada anak kecil yang lahir dengan kondisi tubuhnya kuning, yaitu dengan cara direbus bagian seluruh tanaman. Sengaja di sini saya nggak ngambil akarnya agar pohon ciplukan ini nggak mati, dia bisa tumbuh lagi. Jadi saya ambil batangnya ke atas ya tadi. Nah, kita rebus dahulu, tapi sebelumnya kita cuci juga ya. Nah, direbus banyak-banyak boleh, nanti airnya kalau untuk gatal-gatal itu dimandikan, mau diminum juga boleh. Khusus untuk malaria kita ambil air rebusan dari pohon ciplukan ini lalu kita minum 1 hari 2 kali pagi dan sore. Untuk yang sudah kronis bisa sampai 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Nah, tetapi yang perlu kita ingat atau kita hindari, ada sebuah mitos yang berkembang di masyarakat adalah setelah mengkonsumsi pohon ciplukan ini maupun herbalnya, baik mentahnya ataupun yang sudah direbus, teman-teman hindari minuman kopi ya, karena konon katanya bisa menyebabkan gejala keracunan. Nah, khusus untuk yang mengidap penyakit gatal-gatal, mandilah dengan air rebusan dari pohon ciplukan ini yang dicampur dengan air biasa.
Lakukan terapi ini sampai benar-benar mendapatkan hasil seperti yang teman-teman inginkan. Nah, mungkin itu aja ulasan pada kesempatan ini tentang pohon ciplukan dan manfaatnya, terutama khusus untuk malaria, gatal-gatal, dan sakit kuning pada anak kecil yang baru lahir. Semoga bermanfaat dan bagikan ke media sosial kalian ya, agar lebih banyak lagi orang yang tahu akan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.